Dari kemarin tuh lewat terus foto Kak Nikita Mirzani yang ini guys. Ini beneran nggak ya? Kan sekarang tuh katanya lagi sakit ya. Kemarin aku lihat berita di platform sebelah. Kak Nikita Mirzani tuh katanya lagi sakit gigi dan sakit lehernya. Bakalan disibukkan untuk terbang antara Serang dan Aceh menyusul laporan polisi yang telah resmi dibuat oleh Miss Gosip di Polda Aceh. 16 April 2026 kemarin, Miss Gosip resmi membuat laporan polisi di Polda Aceh terhadap Doktip terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan tak berhenti sampai di situ, Miss Gosip juga meminta LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan kepada dirinya serta meminta para anggota DPR untuk melirik dirinya untuk terkait dengan permasalahan hukum atau kasus yang dia laporkan ini. Tak lupa Miss Gosip juga berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang memberikan dukungan terhadap dirinya untuk membuat pelaporan di Polda Aceh. Maafin ya, kelakuan teman gue yang suka gini. Jadi sekarang ini bukan cuma ada LPSK, tapi juga ada LPFS ya, Lembaga Perlindungan Fitri Sahuteru. Jadi buat siapa-siapa yang kena masalah ya, butuh perlindungan bisa langsung menghubungi LPFS ya. Bisa jadi bestie, sebentar lagi bukan cuma ada Hotman 911, tapi mungkin bisa jadi ada Nepos 101 gitu ya. Jangan 911 lagi, 101 aja gitu. Ada aja di gebrakannya si Intan kalau dia wawancara. Aneh aku sama dia. Maafkan bestie, sarangnya ya. Aku bikin video ini tidak bermaksud apa-apa. Cuma kamu tuh ada aja kelakuannya bodor. Lucu dia tuh aslinya tahu. Peng, jangan stres Peng, belum mulai Peng, baru start. Mirroring ini baru start, udah jangan stres ya. Enjoy Peng. Aku tuh ngomong sama Asu karena kau tuh cocok diajak ngomongnya sama Asu. Karena cuman Asu yang gak sekolah. Aduh Bopeng. Aduh, suka aku tuh Bopeng. Bopeng asam lambung. Nah, tahu lu rasanya di mirroring. Baru nih, baru start Peng. Dah ya, jangan stres dulu. Waras dulu. Waras dulu Peng. Waras, kita belum face to face ya. Tapi nanti kalau face to face sama aku, jangan dicopot itu kacamata ya. Aku takut gak. Aduh guys, sakit perut guys. Dah, happy weekend guys. Nih Bopeng ya, aku mah kasihan sama lu. Jangan dulu deh, sama kamu. Karena dia dokter ya, jadi harus jangan diluluin. Kalau dibopeng-bopengin nggak apa-apa karena fakta. Sama kamu, aku tuh kasihan sama kamu. Ini lihat nih, media nih bilang begini. Iya, sekarang itu eranya Miss Gosip. Mundur dulu, mundur Wir, era nih Gosip. Aduh, Bopeng. Aku tuh gimana ya mau kasihan sama kamu tapi kamu nggak gemesin. Aduh. Kan CNN sendiri yang bilang, kenapa saya yang ini kan harusnya tujuannya Doktip alias Samira. Betul itu benar, karena apa? Dia minta 20 juta dolar, 20 miliar ya. Orang kalau diduitin. Itu fakta karena udah tersebar rekamannya itu netizen. Kalau kalian itu followernya NM, kalian harusnya marahnya jangan sama aku, marah itu sama si Bopeng, sama sindikatnya, karena NM ini jadiin ditumbalin sama mereka. Aku nggak akan berhenti ngomong seperti itu ya. Bukan berarti aku juga bela si NM, enggak ya. Dia salah, dia kenapa dia mau meres orang begitu. Nah harusnya dia lebih bijak lagi ya. Udah mau maghrib, bentar lagi kita sholat maghrib. Oke, kita 10 menit lagi deh.
season 2 kasus apa, masih sambungan dari season 1 tentang penghancuran skincare. Nanti kelihatan siapa dalangnya. Mereka itu muncul dari bulan November 2024. Kenapa si Bopeng ini ada, apa tujuannya, siapa yang pertama kali akan dihancurkan, kenapa harus ada buzzer, siapa yang menyuruhnya, siapa yang mendanainya, apa kata-kata yang harus di up ke sosial media, yang di buzzer, yang bener-bener biadab banget ngebombardir para owner skincare dan pabrik. Nah, akan keluar semua siapa yang nyuruh, siapa dalangnya, siapa maha dalangnya, akan ketahuan semua. Nah, plot twistnya nanti kalian akan melihat kalau si Bopeng ini pindah kubu, ya, si Bopeng ini pindah kubu. Dia mah di mana yang menguntungkan di situ ada dia. Itu. Dari kemarin tuh lewat terus foto Kak Nikita Mirzani yang ini guys. Ini beneran nggak ya? Kan sekarang tuh katanya lagi sakit ya. Kemarin aku lihat berita di platform sebelah. Kak Nikita Mirzani tuh katanya lagi sakit gigi dan sakit lehernya. Jadi karena implan dan karena giginya itu udah lama sakit dan sekarang kambuh. Tapi kondisinya itu nggak ada fotonya di info di platform sebelah itu. Tapi kok wirawiri terus ya foto Kak Nikita Mirzani yang ini. Beneran nggak sih? Ya ampun, jadi kurus seperti itu. Ya Allah, kita doakan semua yuk biar Kak Niki bisa sehat lagi, bisa sembuh sakitnya dan bisa ceria lagi ya. Kita kangen banget nggak sih sama Ami? Semoga segera keluar dari penjara dan bisa bertemu lagi sama anak-anaknya, berkumpul dengan keluarga. Semoga kebaikan-kebaikan yang pernah Ami lakukan itu bisa menjadi wasilah untuk terbukanya jalan keluar untuk Nikita Mirzani, dan semoga Ami bisa segera keluar dari penjara karena sedih banget. Ujuk-ujuk tiba-tiba dia datang ke Nikita Mirzani ke rutan. Terima kasih Wina, selamat bergabung. Silahkan tulis dulu komentar kalian, nanti akan saya bacakan perlahan sambil saya kasih narasi saya guys. Ya, tidak ujuk-ujuk datang ke Nikita Mirzani terus mengatakan bahwa saya mendukung Nikita Mirzani. Enggak, pasti dia akan memantau, melihat ya progres ataupun persidangan Nikita Mirzani selama ini dari tahun 2025 sampai detik ini guys. Ya, yang mana menurut Ibu Rika Diah Pitaloka, Nikita Mirzani ini didiskriminalisasi, ya, dikriminalisasi. Kemudian Nikita Mirzani ini juga dijebak dan diada-adakan kasusnya. Ya, makanya kenapa Ibu Rika Diah Pitaloka ini dan juga teman-teman di Komisi 13 itu bergerak untuk apa? Membuat suatu produk baru, produk hukum baru. Ya. Kenapa tidak bergerak dari tahun 2025 pada saat persidangan Nikita Mirzani, padahal kita semua sudah teriak-teriak ya. Karena mereka belum bisa bergerak, belum ada produk hukum yang bisa mereka implementasikan gitu. Jadi perbincangan ini sudah dari tahun 2025, bukan saat ini, saat Ibu Rika ini mulai speak up, bukan. Ya, perangkat hukum sudah jadi, Ibu Rika mulai speak up, kemudian disahkan itu undang-undang, lalu bergerak ke LPSK. Ya memang LPSK itu sudah berdiri puluhan tahun, tapi produk hukum ini yang sudah dibuat oleh Komisi 13 ini kan produk hukum yang baru ya, kemudian disosialisasikanlah ke LPSK. Gayung bersambut, LPSK ternyata sudah memantau juga selama ini, tapi mereka ini belum bisa bergerak karena belum ada payung hukum di situ, belum ada produk hukum. Untuk apa mereka bergerak, atas dasar apa? Ya, kalau sekarang kan mereka ini bergerak juga atas dasar apa? Laporan dari Komisi 13, yaitu Ibu Rika Diah Pitaloka yang sudah mulai bergerak guys. Paham nggak maksud? Ya, itu kan ada bukti. Kalau misalkan dia dokumen tidak ada, ya kan dia ada ekornya. Ini kan melalui ekor semua. Ya. Di download aja ini melalui ikut itu. Saya nggak tahu mereka ini buka ikut apa enggak gitu loh. Soalnya pengacara harus punya ikut semua kan? Oh harus. Kalau nggak bisa. Iya. Coba bang, tanya ada yang mau nanya apa?
Boleh. Apa nih? Mawing nih. Terkait pokok perkara aja ya. Soalnya kalau dia bukan terkait pokok perkara bang, ternyata dari mereka. Kenapa? Dia malah membahas seolah-olah seperti humasnya MA. Dia perkara ini seperti ini kan harusnya dia fokus aja sama surat kuasanya dia terkait gugatan MA itu. Dia Ya kan- iyalah. Jadi jangan dicampur adukan kalau hari ini kita bersidang terkait dengan perkara nomor 1000 garing PDPG 2025 tentang perbuatan melawan hukum atau bahasa keren namanya onreh metidak ya. Nah fokus aja di situ, jangan kemana-mana. Nah fokus juga agenda hari ini memang agenda hari ini memang kan informasi dari Majelis Hakim minggu lalu kan memang menghadirkan saksi dari para tergugat. Tapi sebelum persidangan hari ini ya kami sudah bersurat ke Ketua Pengadilan Jakarta Selatan dan itu diakomodir hari ini. Jadi kalau mereka misalnya menyatakan bahwa pokoknya sidang hari ini hanya saksi dari tergugat loh. aneh. Kan apa ya? Kan hakim itu yang menuntun jalannya persidangan, nggak bisa diatur-atur oleh para pihak. Kami sebagai penggugat juga nggak bisa mengatur hakim. Maunya kami begini, majelis kami maunya sidangnya jam 1 kan nggak bisa. Jam 4 tadi bilang. Iya, jam 4. Jadi kita ikuti. Kalau majelis hakim bilang jam 10 ya udah monggo. Nah, itu sebenarnya. Jadi nggak usah berlebihan lah ya. Ayo kita jalankan profesi ini dengan bijak dan arif. Jangan blunder kemana-mana menurut saya ya.